Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, kayaknya semua juga pada datang nih. Semua kursinya juga terisi, nggak ada yang kosong. Oke, nah pada materi kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar desain grafis. Nah, saya harap untuk pertemuan kali ini kalian dapat mengidentifikasi bagaimana sih 7 prinsip dasar desain grafis, lalu kalian juga dapat mengevaluasi yang nantinya saya akan memberikan sebuah kasus yang nantinya akan kalian evaluasi dan pecahkan, seperti itu. Oke, saya ingin bertanya nih untuk kalian supaya memanas ya, kenapa sih kok pada desain grafis itu membutuhkan sebuah prinsip? Saya, Bu. Oke. Biar terlihat menarik, teratur, dan juga mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan pesan. Kalau tidak ada prinsip, desain bisa membingungkan dan kurang estetis. Oke, benar banget. Kayak yang kita tahu ya, kita kan biasanya buat feed Instagram atau apa, atau misal kalian nih di sekolah, kalian buat poster, kalian buat infografis, tentunya kan kalian tuh membuat poster itu agar menarik sebuah audiens gitu kan. Tentunya kalian juga memerlukan sebuah prinsip yang nantinya saat audiens melihat sebuah poster kalian atau infografis kalian, nantinya audiens itu akan tertarik dan mengerti bagaimana, inti dari informasi ini itu bagaimana, atau seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, pertama yaitu pengertian. Prinsip desain grafis yaitu panduan yang digunakan dalam membuat karya yang efektif secara visual dan mudah untuk dipahami. Nah, prinsip-prinsip ini itu juga harus diterapkan supaya karya desain kita itu terlihat menarik, seperti yang dikatakan Kak Aisyah ya tadi ya. Nah, dalam prinsip desain grafis tadi kan ada 7. 7 itu ada proporsi, keseimbangan, kontras, irama, kesatuan, penekanan, dan juga harmoni. Yang pertama kita bahas adalah tentang proporsi. Proporsi. Nah, di sini ada 2 gambar. Di sini proporsi itu adalah perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambar. Nah, di contoh kedua ini, kita bisa lihat ya. Di yang gambar pertama, antara botol, gelas, dan piring, semua akan tertata rapi. Antara botol memang besar, lalu gelas sedang, dan piring yang memang di bawah. Nah, kalau yang di gambar kedua, kita bisa lihat ya, botol, gelas, dan piringnya besar banget loh di depan. Tentunya kan itu nggak proporsional, karena tidak sesuai dengan gambar asli atau yang ingin ditonjolkan. Yang kedua yaitu keseimbangan. Dalam keseimbangan terdapat 2, yaitu simetris dan asimetris. Kita bisa lihat, kalau simetris, antara kiri dan kanan atau atas dan bawah itu saling sama. Jadinya antara atas, bawah itu tidak ada yang saling tumpang atau berbeda. Beda dengan asimetris. Nah, kalau asimetris ini menciptakan keseimbangan visual yang melalui penyebaran elemen yang berbeda secara proporsional. Bisa kita lihat, kalau asimetris, bulatan antara kanan dan kiri itu berbeda. Jadinya setiap objek itu memiliki ukuran objek yang berbeda, sehingga nantinya keseimbangannya akan menjadi asimetris. Yang ketiga yaitu kontras. Nah, pada kontras yaitu mengacu pada tingkat perbedaan antara setiap elemen desain. Di kontras ini terdapat 2, yaitu kontras warna dan juga kontras ukuran. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita ingin membuat desain yang ingin menonjolkan sebuah warna, kita bisa membuat kontras warna. Seperti di sini, di kiri dan kanan itu warna putih, sedangkan yang di tengah adalah hitam. Jadinya dalam kontras warna ini, kita menonjolkan sebuah warna yang berbeda untuk lebih menonjol. Sedangkan kontras ukuran, di sini bisa dilihat ya, kalau kanan kiri ini lebih kecil, sedangkan yang di tengah ini lebih besar. Jadi, pada desain poster ini, dia ingin lebih menonjolkan ukuran yang lebih besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah irama. Irama adalah
melibatkan pengulangan dan pengaturan sebuah elemen desain untuk menciptakan desain yang menarik. Di sini terdapat irama untuk pengulangan dan juga pola. Nah, di pengulangan ini, jika kita membuat poster, tentunya ada beberapa subjek atau objek yang kita ulang-ulang untuk menjadi teratur dan rapi. Sedangkan pola, itu kita membentuk sebuah pola. Misal kita ingin membuat objek itu terlihat seperti lingkaran. Jadi kita membuat pola suatu lingkaran. Seperti itu. Selanjutnya adalah kesatuan. Kesatuan adalah keterhubungan antara setiap elemen desain yang membentuk keserasian dan suatu keselarasan. Di sini kita bisa lihat ya di kedua gambar ini. Yang pertama ada botol, gelas, dan juga piring dan sendok. Ini kan suatu desain yang menyatu ya, selaras. Nah, sedangkan yang contoh kedua ada botol, gelas, piring, dan juga cangkul. Tentunya kan nggak sesuai ya, nggak nyatu, nggak selaras gitu. Jadinya jika kita membuat sebuah desain atau poster ya, kita harus memilih sebuah elemen itu yang sesuai dengan apa keinginan kita. Misal kita ingin membuat sebuah poster lomba Agustusan nih, tentunya kan kita memilih elemen-elemen yang sesuai dengan lomba-lomba itu. Jadi jangan menyimpang dengan elemen-elemen yang lain, tentunya nggak sesuai. Selanjutnya adalah penekanan. Nah, penekanan itu bagaimana cara kita untuk menentukan bagian mana yang harus kita tonjolkan atau menjadi sebuah prioritas dalam sebuah desain yang kita buat. Seperti di kedua contoh ini, yang pertama itu adalah bagaimana kita menekankan sebuah font. Jadinya di atas ini, di atas, tengah, dan bawah itu fontnya kan yang tengah berbeda. Yang tengah menggunakan font bold. Karena pada desain ini, atau pada contoh ini, si pembuat ini menginginkan penekanan di tengah. Jadinya mereka membuat font itu lebih menonjol dengan ditebalkan. Seperti itu. Nah, kalau yang B, atau contoh yang kedua, itu menggunakan sebuah penekanan warna. Sama seperti yang kontras warna tadi ya. Jadinya mereka menonjolkan atau membedakan elemen dengan warna yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya ada harmoni warna. Tidak terasa ya, ini udah di terakhir prinsip desain grafis. Nah, terakhir adalah harmoni warna. Harmoni warna ini terdapat 5 kategori harmoni. Yang pertama ada monokromatik. Monokromatik itu adalah kita dapat memilih salah satu warna. Jadinya misal di sini merah. Jadi kita ingin keselarasan dalam poster itu menggunakan merah. Sedangkan komplementer kita bisa memilih warna itu yang ini sejajar. Jadinya misal ungu dan hijau. Atau misal kita ingin merah dan hijau. Jadi saling selaras. Seperti itu. Saling segaris gitu. Nah, kalau analogus, kita memilih 3 warna dari roda warna itu yang berdekatan. Jadinya seperti kuning, terus abis gitu rada ke oren-orenan, lebih oren, seperti itu. Nah, kalau triadik adalah kita menggunakan segitiga dalam sebuah roda warna. Jadi seperti ini, yaitu merah, biru, dan kuning. Kalau tetradik, kita memilih warna itu dengan menggunakan persegi dalam roda warna. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah ringkasan. Nah, dalam prinsip desain grafis ini merupakan bagaimana kita memiliki pedoman untuk menciptakan sebuah karya itu yang menarik untuk kita mudah pahami, seperti pengertian awal. Nah, prinsip utamanya itu meliputi ada proporsi, keseimbangan, kontras, irama, kesatuan, lalu ada penekanan, dan harmoni warna. Lalu, penerapan prinsip ini membuat desain yang lebih efektif dan estetis tentunya. Nah, selanjutnya, materi kali ini kan udah selesai nih. Jadi, Ibu ingin kalian bertanya dan saling tanya jawab lah sesama kalian. Pertanyaan apa yang masih kalian bingungkan dan mengganjal di pikiran kalian? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Oke. Yang depan dulu, cewek dulu, ladies first. Saya mau berdiskusi tentang bagaimana sih cara memilih palet warna yang harmonis untuk target audiens tertentu.
Oke, mungkin sebelum saya jawab, mungkin dari kalian ada yang ingin menjawab? Oke. Izin menjawab pertanyaan jurnal. Pertama, pahami karakter mereka, usia, dan juga jenis kelamin, budaya, dan juga serta minat. Yang kedua, sesuaikan warna dengan tujuan desain. Misalnya, biru untuk kesan profesional, dan gunakan teori warna seperti analog atau komplementer, dan alat bantu seperti Adobe Color. Terakhir, lakukan uji coba untuk melihat respon audiens. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, dari siapa yang menjawab? Kakaknya? Oh iya, saya Astri. Oke, Mbak Astri. Benar banget, Mbak Astri juga memberikan jawaban yang sesuai dengan step-step masing-masing. Nah, selanjutnya, Mbak Maul dulu. Ada nggak tanggapan dari jawaban dari Mbak Astri? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya cukup jelas. Terima kasih, Astri. Oke, makasih Mbak Astri ya. Oke, selanjutnya. Untuk pertanyaan dari saya itu bagaimana cara menciptakan keseimbangan visual dalam desain yang tidak simetris? Oke, dari Mas Zaki. Oke, sebelum saya menjawab lagi nih, apa ada yang ingin menjawab lagi? Bagaimana? Oke. Perkenalkan, saya Lydia, izin menanggapi pertanyaan dari Mas Zaki. Bagaimana cara kita menciptakan keseimbangan visual dalam desain yang tidak simetris? Caranya adalah dengan mengandalkan warna, tekstur, atau ruang negatif untuk menyeimbangkan elemen visual kecil dengan elemen yang lebih besar. Benar banget jawaban dari Mbak Widya. Nah, selain itu, dari pertanyaan Mas Zaki ini, kita juga bisa memanfaatkan sebuah arah imajiner. Seperti yang kita tahu di keseimbangan tadi, kita kan ada garis imajinernya ya. Kalau simetris itu imajinernya persegi. Nah, kalau asimetris mungkin lebih berbeda atau seperti gimana gitu, segitiga atau apapun, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada sebuah pertanyaan. Di sini ada informasi, sebuah poster. Nah, di sini juga ada pertanyaan juga. Nah, informasi dari poster ini yaitu yang pertama, judulnya besar dan berwarna cerah di tengah. Sedangkan elemen visualnya itu mengalir dengan melingkar dari judul utama. Kalian bisa membayangkan ya. Jadi judul, lalu elemennya itu melingkar seperti ini di judul utamanya. Nah, warna yang digunakan ini memiliki nuansa yang seragam. Jadinya warna yang digunakan ini tidak saling membuat mata nggak enak itu enggak, jadi saling selaras. Nah, lalu elemen teks lainnya ini dibuat dengan simetris dengan rata kiri dan kanan. Nah, pertanyaannya, sebutkan 4 prinsip desain grafis yang tampak pada desain itu dan berikan alasannya. Nah, lalu yang kedua, jelaskan perbedaan dari peran kontras dan harmoni dalam informasi yang telah diberikan ini dan disertai alasannya. Nah, anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab kedua pertanyaan ini? Oke. Tapi di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Jadi menyebutkan 4 prinsip desain grafis yang tampak pada desain tersebut gitu. Jadi yang pertama itu ada penekanan Ibu. Jadi karena judulnya itu kan besar, terus warnanya cerah, jadi bisa menciptakan titik fokus utama yang langsung bisa menarik perhatian gitu. Yang kedua ada irama, karena elemen visualnya kan mengalir melingkar dari judul utama. Jadi ini membentuk pola pergerakan mata sehingga memberikan alur visual. Iya. Karena melingkar gitu ya. Lalu tadi kan 2 prinsip ya. Apakah ada yang menambahkan 2 prinsip lagi nih? Oke. Selanjutnya. Melanjutkan dari jawabannya Mbak Siska tadi. Jadi yang ketiga itu ada keseimbangan karena penempatan teksnya itu simetris di kiri dan kanan, menciptakan rasa stabil dan tidak berat sebelah. Lalu yang terakhir ada harmoni karena warna-warnanya
selaras, bernuansa seragam, membuat keseluruhan desain itu tampak menyatu dan selaras. Oke, benar banget. Jadi udah terkumpul ya 4 prinsip yang telah dijelaskan dari informasi yang ada pada poster festival musik. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, apakah ada yang bisa untuk menjawab dan menanggapi? Bagaimana? Apakah ada nih? Apa masih bingung kayak bagaimana sih peran selain dari 4 prinsip itu tadi? Bagaimana antara peran kontras dan peran harmoninya? Saya Bu, Oke. bisa menjawab Ibu. Untuk kontras berperan untuk menarik perhatian karena pada judul berwarna cerah agar elemen menonjol dibanding dengan elemen lain. Untuk harmoni berperan untuk menciptakan kesatuan dari desain karena warna seragam dan gaya visual konsisten sehingga menjadikan desain nyaman dilihat dan tidak bingung. Oke, sudah ya Mbak Kamila. Jadi kita bisa tahu ya, kalian juga bisa berarti udah bisa mengidentifikasi bagaimana sih 7 prinsip dari desain grafis. Karena dari informasi yang seperti ini aja kalian juga bisa langsung menyimpulkan, oh menggunakan prinsip ini gitu. Nah, selanjutnya untuk kalian bisa lebih memahami lagi nih, bisa langsung mungkin praktek membuat poster atau bagaimana. Di sini saya membuat sebuah studi kasus yang bisa kalian kerjakan. Jadinya nanti akan dibagi menjadi berapa ya? Masing-masing kelompok 5 orang. Ya, nantinya kalian dapat mengerjakan atau memecahkan kasus dari X-Banner pada promo Eskopi ini. Di sini terdapat latar belakang kasus yang dimana UMKM dari Eskopi lantai 2 ini mereka menjual beberapa minuman dan ditargetkan pada kalangan remaja dan dewasa muda. Nah, tapi setelah sebulan itu si pemilik kedai atau si pemilik es kopi ini tuh merasa kalau jumlah pelanggannya ini tidak menambah, malah mengaku tidak memperhatikan bagaimana sih posternya ini. Nah, oke, jadi di sini kalian dapat mengevaluasi dengan lembar kerja pada analisis kasus ini. Kalian bisa mengerjakan pada Google Docs ini. Nantinya saya akan mengirimkan Google Docs ini di grup. Oke? Silakan mengerjakan. Sebelumnya silakan membentuk kelompok dulu ya. Oke, sepertinya udah beberapa waktu nih udah kalian habisin buat mengerjakan sebuah kasus ini. Dari beberapa kelompok ini, apakah mungkin ada yang langsung bersedia maju? Apa Ibu pilih? Bagaimana? Kelompok berapa? Pilih ya. Oke, kayaknya kelompok 3 nih bisa maju. Ya, siapa? Awak 3. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Widya Merini. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kasus dari studi kasus yang telah diberikan. Nah, di sini yaitu ada elemen poster. Yang pertama adalah judul dengan menggunakan font yang terlalu tebal dan bayangan teks yang terlalu menonjol dengan prinsip kesederhanaan sehingga menjadi sulit dibaca secara cepat dan pesan utama tidak langsung tertangkap oleh mata. Elemen kedua yaitu komposisi warna latar belakang. Gradasi warna yang terlalu ramai dan juga tidak mendukung, yang menggunakan prinsip kesatuan dan harmoni sehingga fokus mata terdistraksi dari objek utama yaitu dari produk es kopi. Kemudian ada gambar minum, ukuran produk tengah yang terlalu besar dan proporsi yang tidak seimbang. Menggunakan prinsip keseimbangan visual atau balance sehingga komposisi tampak berat di tengah, tidak menarik secara visual secara keseluruhan.
Kemudian elemen dekoratif seperti awan, bintang, petir, dan juga api terlalu banyak dan tidak mendukung tema dari kopi tersebut. Menggunakan prinsip kesederhanaan sehingga membingungkan audiens. Pesan inti tidak promosi tersaingi oleh elemen yang tidak relevan. Kemudian teks promo, posisi terlalu bawah, warna hijau tidak kontras dengan latar. Menggunakan prinsip kontras sehingga pesan penting seperti penawaran tidak langsung terlihat, kemungkinan terlewat oleh pembaca. Kemudian logo di pojok kiri atas, ukurannya yang sangat kecil dan juga tidak terbaca, menggunakan prinsip penekanan atau empasis, sehingga skala identitas brand tidak menonjol, sehingga peluang branding tidak maksimal. Oke. Demikian kami meredesain kopi yang asalnya seperti tadi menjadi seperti ini. Seperti ini ya, yang tadinya. Lalu menjadi seperti ini. Oke. Untuk penjelasannya di sini kita jadi judul es kopi lantai 2 dengan memberikan solusi yaitu underline dan diletakkan di bagian atas dengan font jelas, menggunakan prinsip kesederhanaan sehingga meningkatkan identitas brand, kemudian dapat langsung terbaca sebagai penanda tempat ataupun produk. Kemudian elemen yang kedua itu pada kalimat promosi. Kita di sini menggunakan kata nikmati aroma dan kelezatan kopi favoritmu yang diletakkan dalam dekat headline dengan penekanan sehingga membangun suasana emosional dan menarik perhatian sebelum membuat diskon. Kemudian elemen yang ketiga yang kita pakai angka 30% off. Di sini kita menegaskan dengan ukuran besar dan warna kontras yaitu putih ditambah biru kehijauan dengan kontras dan penekanan sehingga menarik perhatian utama, membuat audiens langsung paham bahwa ini merupakan iklan promo. Elemen yang keempat yaitu harga diskon. Di sini harga lama dicoret, kemudian harga baru ditampilkan lebih besar dan juga tegas dengan kontras sehingga menunjukkan nilai promo secara eksplisit untuk meningkatkan minat beli. Dan yang terakhir kedua yaitu ada tata letak produk. Kita menyusunnya sejajar dengan label harga yang terhubung dengan panah keseimbangan dengan prinsip keseimbangan dan kesatuan sehingga dapat memberikan visual yang rapi dan mudah dibaca. Kemudian audiens juga bisa langsung menghubungkan produk dengan harga. Dan yang terakhir, warna latar belakang. Kita memadukan coklat dan abu-abu yang mendukung tema kopi dan memberi ketenangan dengan prinsip harmoni warna sehingga membuat tampilan hangat dan profesional dan meningkatkan citra kualitas premium. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya nggak ada nih. Ada atau enggak? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Gimana? Boleh ya? Saya yang bertanya ya. Oke, di sini kan kalian meredesain sebuah X-banner atau poster baru ya. Saya ingin tahu, kenapa sih kok kalian membuat sebuah latar belakang yang berwarna coklat seperti ini? Apakah warna coklat ini tuh lebih baik daripada poster yang sebelumnya? Apakah bisa menjawab? Kenapa memakai hal ini? Yaitu karena dapat mendukung harmoni dan tema kopi serta dapat membuat desain itu lebih fokus dan juga profesional. Seperti itu, Ibu. Apakah menjawab? Menjawab. Saya bisa pahami. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah maju. Beri applause dong untuk apresiasi kelompok 3. Bisa kembali tempat duduknya. Sama-sama. Jadi bisa kita lihat ya, emang beda banget dari poster yang pertama. Oke, sepertinya setelah studi kasus yang diberikan ini, kayaknya saya juga mau tahu nih dari kelompok-kelompok lain bagaimana mendesainnya. Nah, tapi mungkin bisa di next pertemuan ya. Nah, setelah mempelajari tentang beberapa tadi, bagaimana sih kesimpulan yang bisa kalian dapat? Atau pada pembelajaran ini tuh kalian bisa mendapatkan pengetahuan baru apa? Apakah ada yang ini menanggapi nih? Atau saya bisa dapat ini atau apa? Bagaimana? Saya, Bu. Oke. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, kesimpulannya adalah tadi kita belajar tentang prinsip-prinsip desain grafis. Nah,
Saya kan termasuk orang yang lumayan aktif di sosial media ya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya mau mengupload feed atau story, nah itu saya bisa mengedit dulu dan menerapkan prinsip-prinsip desain grafis sesuai dengan yang Ibu ajarkan tadi, supaya hasil dari feed saya atau story saya itu menarik dan dilihat oleh follower saya itu disukai gitu, Bu. Oke, benar banget. Kasih makan orang-orang Instagram ya, followers Instagram. Oke, kayaknya sudah dicukupkan ya. Kalian juga sepertinya udah paham banget. Oke, untuk pertemuan kali ini, kalau Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita bisa next di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.